Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kita dalam episode kajian menjaga Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih dalam hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Perkara yang masih berhubungan dengan puasa, di antaranya apabila ada seseorang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa Ramadan atau kafarah. Misalnya bapak kita meninggal dunia atau kakek kita meninggal dunia, dan kakek kita ini punya hutang puasa berapa hari, ya, seminggu atau bahkan sebulan mungkin, ya, dan ketika sebelum meninggal dia belum memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Misalnya orang tua kita sakit, lalu setelah Lebaran, ya, beberapa hari setelahnya atau seminggu setelahnya meninggal dunia, belum sempat mengqadha. Ini boleh bagi walinya, ya, wali di sini adalah khususnya ahli waris, untuk mengqadhakan puasa orang tuanya, ya. Jadi misalnya bapak kita tidak puasa seminggu, maka kita sebagai anaknya, ahli warisnya, qadha dengan niat untuk membayar hutang puasa orang tua kita. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, mengeluarkan 1 hari 1 mud, ya, jadi membayar fidyah 1 hari 1 mud sebagai tebusan dari orang tua kita yang sempat meninggalkan puasa semasa hidupnya. 1 mud itu berapa Ustadz? Kurang lebih 0,7 atau 0,8 liter, ya. Jadi 1 mud dikali berapa hari? Misalnya 10 hari, ya berarti 1 mud dikali 10, gitu ya, 10 mud gitu. Ini perkara-perkara yang mungkin terjadi di tengah kondisi kita dalam masalah puasa. Masalah berikutnya, ya, yajuzu fi shaumin nafil an yuftir walau bidun udhrin. Kalau kita sedang puasa sunnah, ya, kita boleh membatalkan puasa kita walaupun tanpa uzur, tapi hukumnya makruh, tapi tidak haram. Misalnya kita lagi puasa Senin Kemis, tiba-tiba diajak teman kita makan, nah ini gimana? Boleh nggak kita batalkan? Boleh, tidak apa-apa, hukumnya tidak haram. Namun sebagian ulama mengatakan makruh, ya. Dan puasa sunnah yang ditinggalkan ini sunnah diqadha, ya. Misalnya kita Senin batal nih karena diajak makan, ya, Selasa kita qadha, boleh, dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, karena puasanya puasa sunnah. Berbeda dengan puasa fardu. Kalau puasa fardu, puasa wajib, tidak boleh kita membatalkan puasa kita tanpa uzur, ya. Kita lagi qadha puasa Ramadan misalnya, teman kita ngajak makan, saya makan aja dah, nggak boleh, ya. Ini karena puasa fardu. Begitupun misalnya suami istrinya puasa fardu qadha, tiba-tiba siang ngajak berhubungan badan, nggak boleh membatalkan, hukumnya haram, ya. Karena kalau puasa fardu ini harus dijaga sampai selesai, gitu. Jadi itu perbedaannya. Puasa sunnah boleh dibatalkan dan hukumnya makruh, dan sunnah diqadha. Puasa fardu haram dibatalkan, ya, hukumnya haram dan wajib diqadha. Seandainya batal, wajib diqadha. Ini yang perkara yang keenam. Yang ketujuh, ya, termasuk perkara yang berhubungan dengan puasa, yahrumul wisal. Apa itu wisal? Diharamkan mengerjakan wisal. Apa wisal? Yaitu puasa 2 hari berturut-turut tanpa membatalkan puasanya. Nah, kalau orang Jawa bilang waktu di pondok itu namanya puasa ngebleng. Itu jadi bablas terus dari subuh ketemu subuh, bahkan sampai maghrib lagi. Masya Allah. Seandainya kuat nih, ini walaupun kuat hukumnya haram. Karena syariat kita tidak dianjurkan seperti itu. Kita diperintahkan berbuka di waktu maghrib. Nah, jadi nggak boleh. Jangan mentang-mentang saya kuat Ustaz, nggak usah sahur, nggak usah buka puasa 2 hari, gimana? Malah nggak boleh, haram hukumnya itu, nggak usah begitu, ya. Jadi ikutin aja syariat kita. Subuh kita mulai puasa, maghrib kita berbuka, ya, lebih bagus, ya. Ini perkara yang ketujuh. Yang kedelapan, apabila seseorang punya utang puasa dan utang ini puasa wajib, apakah wajib diqadha dengan segera atau tidak Ustaz? Lihat, kalau dia tidak puasanya dengan uzur, misalnya haid, nifas, sakit, musafir misalnya, ini mengqadhanya boleh kapan saja sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya, ini alat tarahi, boleh kapan saja, ya. Yang penting sebelum masuk Ramadan sudah terbayarkan. Tapi kalau meninggalkan puasa tanpa uzur, misalnya gimana? Ya misalnya malas puasa. Kenapa nggak puasa? Ya, malas Ustaz, preman puasa, ya. Sekarang tobat. Nah, orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka diwajibkan mengqadha puasa alal faur, dengan segera. Jadi misalnya di hari itu tahu hukumnya wajib, langsung
hari itu mulai puasa sampai selesai puasanya, ya, sampai selesai qadanya. Nah, ini perbedaannya. Sama seperti sholat juga. Kalau orang meninggalkan sholat dengan uzur, maka mengqadanya boleh kapan saja sebelum dia meninggal dunia. Akan tetapi kalau dia meninggalkan sholat tanpa uzur, maka wajib mengqada dengan segera. Nah, ini ya permasalahan yang ke-8. Yang terakhir, masalah puasa. Jikalau kita melihat orang yang puasa makan di siang hari, ya, misalnya saya nih melihat Saiful nih, ya, makan siang hari, apakah kita wajib mengingatkan dia atau tidak? Nah, ya, kata para ulama, jikalau kondisi orang itu dalam kesehariannya adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang baik-baik, orang rajin ibadah, tiap hari sholat, ya, nggak maksiat gitu ya, orang baik pada umumnya, walaupun bukan ulama, ya, maka kita hanya disunahkan saja mengingatkannya, nggak wajib itu, ya. Jadi kalau saya punya teman saya full nih, dia biasa sholat Ustaz, biasa ngaji pengajian, tiba-tiba siang-siang dia makan, ini sunnah saja diingatkan, tidak wajib. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Allah sedang memberikan sedekah pada orang itu, Allah sedang memberikan dia makan pada orang itu. Jadi biasanya orang yang biasanya takwa, dia lupa tuh, bukan sengaja lupa. Kalau orang lupa, ya, makan minum batal nggak? Tidak batal. Kalau kita ingetin, ya, kasihan, keselak dia, biar aja dulu sampai dia makan, dia minum. Nah, baru setelah selesai kita ingetin, ente nggak puasa. Umumnya orang yang soleh, orang yang baik, dia bilang, astagfirullah, ana lupa, waktunya puasa. Gimana? Nggak apa-apa, nggak batal. Coba bayangin, dia lagi enak-enak makan, tengah-tengah makan tiba-tiba diingetin, Ramadan, waduh, itu serat ini yang belum sempat minum. Nah, ya, jadi sunnah saja, tidak wajib mengingatkan kalau orangnya memang zahirnya kelihatannya takwa. Tapi berbeda masalahnya kalau seandainya dia sehari-hari orang nggak benar, nggak pernah sholat. Nah, itu kalau kita lihat gimana, siang-siang Ramadan nggak puasa, wajib kita ingetin. Tuh orang-orang yang biasa di warteg tuh, nah, ingetin, Mas, Ramadan Mas, tutup Mas, ya, sembarangan aja makan kalau berani. Kalau nggak berani ya udah, ya, ingkari dalam hati, nggak senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan mengenai hal yang lain, yaitu mungkin i'tikaf atau hal yang berhubungan dengan Idul Fitri. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.